Nah, di sini ketika ada di situasi kayak gini, teman-teman kita harus bisa membedakan apa artinya memaafkan dan apa artinya melupakan. Karena ini dua hal yang berbeda. Apakah memaafkan bisa melupakan? Tidak, gitu kan ya. Ya, jadi kayak gitu. Nah, kita harus bisa misahin tuh. Ya, dan kita akan menjadi zolim juga ke diri kita sendiri ketika kita tidak bisa melupakan orang lain atas kesalahan-kesalahannya. Hingga pada akhirnya itu terus terikat di dalam kehidupan kita. Allah itu cuma nyuruh kita buat maafin. Karena kalau buat melupakan itu prosesnya terlalu panjang gitu ya Bang. Orang bisa lupa karena apa? Karena trauma gitu ya, terus karena benturan. Kan nggak perlu kayak gitu kita buat buat bisa melupakan orang lain, bisa buat memaafkan orang lain. Nah itu teman-teman. Jadi yang perlu untuk kita lakukan itu memaafkan. Dan ketika kita memaafkan itu belum tentu kita bisa lupa dengan semuanya. Gitu ya. Seperti halnya ketika Rasulullah kehilangan orang tersayangnya ya. Jadi paman beliau Hamzah itu kan meninggal dalam keadaan dizolimi ya nggak? Dan ketika Rasulullah mendapati pamannya dibunuh dengan cara kayak gitu, itu sakit hatinya luar biasa. Kayak gitu. Orang yang beliau sayangi dibunuh dengan cara yang sangat zolim gitu kan. Dadanya dibelah, hatinya diambil dan dikunyah terus diludahkan. Kayak gitu kan ya. Coba bayangkan kalau orang yang paling kita sayang diperlakukan seperti itu. Gitu kan. Kita kayaknya ngelihat orang itu aja udah jijik banget kita. Gitu ya. Ternyata ada satu masa di mana orang yang melakukan itu bertobat. Gitu. Wahsy, orang yang disuruh, akhirnya masuk Islam. Hindun, orang yang menyuruh, itu juga sama datang kepada Rasulullah. Gitu kan ya, minta maaf. Kedua-duanya Rasulullah maafin, pasti. Gitu ya, Rasulullah akhlaknya demikian mulia. Tapi apakah Rasulullah bisa melupakan kejadian itu? Enggak. Sehingga di situ akhirnya Rasulullah bilang gitu kan ya, kamu saya maafin, cuma saya nggak sanggup melihat wajah kamu. Kayak gitu kan ya. Jadi kalau emang kamu pengen mendapatkan maaf yang tulus, tobat yang benar, tapi nggak usah ketemu lagi. Gitu Bang. Itulah kenapa Wahsy mendapatkan itu menjadi sebuah apa ya, pukulan buat dia Bang. Sehingga Wahsy itu melakukan sebuah penebusan dosa yang sangat luar biasa. Setiap kali ada peperangan, beliau selalu ikut. Supaya apa? Supaya bisa mati syahid. Karena beliau udah nggak tahu lagi gimana caranya agar Rasulullah tuh cinta sama beliau. Kayak gitu. Itu kan ya. Tapi itu tadi, apakah Rasulullah memaafkan? Rasulullah memaafkan. Tetapi ada hati yang perlu beliau rawat. Gitu kan ya. Begitupun juga sama. Ketika Hindun datang, gitu kan ya. Itu Hindun datang. Itu nggak berani menatap wajah Rasulullah karena tahu apa yang sudah beliau lakukan itu zolimnya luar biasa. Minta maaf. Dan Rasulullah juga berkata seperti itu. Udah dimaafin gitu kan ya. Cuma kalau kamu datang lagi, saya khawatir luka itu kembali tumbuh. Gitu kan ya. Jadi udah cara terbaik itu nggak usah datang lagi. Gitu kan. Itu kenapa ada beberapa ulama yang bilang dalam beberapa situasi menjaga silaturahim itu bukan dengan intens bertemu dengan orang tersebut, tetapi menjaga silaturahim itu menghindarinya. Karena apa? Karena kalau ketemu jadi mudarat. Gitu ya Bang ya, jadi mudarat. Kayak gitu. Ya, jadi kalau emang ketemunya bikin inget lagi, terus juga ketemunya bikin sakit, bikin trauma, maka silaturahim terbaik itu justru dengan menjauhinya teman-teman. Gitu, agar tetap ada rahim yang tersilah gitu ya. Kayak gitu. Itu ya. Ada beberapa orang yang silaturahim harus berkunjung, ada gitu kan. Memang sunnahnya seperti itu. Tapi tidak semuanya demikian. Nah, kita manusia gitu kan ya, sebagai manusia, kita juga punya hati yang perlu kita rawat dan ada kalanya hati kita tidak selalu kuat gitu. Jadi kalau memang mungkin untuk menghindari bertemu dengan orang-orang yang mampu melukai hati kita, maka menghindarinya itu jadikan sebagai sarana kita untuk menjaga silaturahim. Karena kalau ketemu nanti yang ada adalah kemarahan kita yang muncul gitu. Itu ya, niatin seperti itu. Terus juga Allah itu hanya menyuruh kita memaafkan, bukan melupakan. Ya teman-teman ya.
Maka kemudian kalau kita baru bisa nyampe situ, itu juga sudah cukup. Apalagi kalau ternyata luka yang ditorehkan sudah terlalu dalam. Gitu ya. Dan tetap latih diri kita untuk bisa memaafkan sampai pada kondisi yang sempurna seperti yang tadi disebutkan gitu ya. Tapi kalau belum ya itu tadi gitu. Latih aja terus ya, dilatih terus itu kan ya. Maka tetap berhusnuzon sama orang tersebut gitu ya insya Allah ya. Sampai ngedoain udah sampai keren banget sih walaupun hati kita masih terluka ya. Ya semoga dia hidupnya sukses supaya apa? Supaya dia nggak datang lagi ke kita gitu misalnya kan. Kan kalau dia sukses nanti kan dia sibuk sama kehidupannya. Kayak gitu ya. Jadi kita ajarkan hati kita untuk bisa terus memaafkan. Karena justru dengan itu tadi, menyimpan luka terlalu banyak, itu justru akan melukai hati kita. Dan terus pada saat perasaan sakit itu muncul, langsung istighfari. Itu ya, kita udah maafin kan. Ketika ini masih muncul, aduh ketemu lagi tuh sama orang itu. Nggak usah jadi teman buat gibahin tuh, nggak usah. Itu ya. Tapi udah langsung istighfari sama kita gitu kan ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu kan ya. Ya Allah saya mohon ampun karena pada kondisi ini ternyata saya masih belum bisa melupakan kesalahan-kesalahan dia. Kayak gitu. Tapi saya masih tetap maafin kok. Udah selesai kita menghindar. Terus aja latih seperti itu. Insya Allah akan ada satu masa di mana kemudian kita akan benar-benar ikhlas sampai pada tingkatan yang tertinggi. Kayak gitu ya. Jadi melawannya juga jangan ekstrim juga gitu kan ya. Nggak boleh nih punya perasaan kayak gini. Boleh kok gitu kan ya. Karena tetap sebagai manusia tadi kita punya hati gitu kan. Ya. Jadi itu aja. Nggak usah memaksa berlebihan. Natural aja. Sambil isi semuanya dengan istighfar. Gitu. Dan itu selesainya nanti insya Allah pada momen yang tepat kita juga akan tahu kok kayak gitu ya. Dan berproses aja terus, jangan selalu melihat hasil. Dan seringkali ketika kita sudah menyerahkan prosesnya kepada Allah, Allah yang akan memberikan akselerasi. Kayak gitu ya. Tiba-tiba ketika kita udah pasrah gitu kan ya. Tahu-tahu Allah tuh ngasih akselerasi. Pas besoknya ketemu, perasaan tidak nyaman sih ada, cuma udah kayak ngalir aja gitu. Ada tuh Bang yang kayak gitu, ya enggak? Nah, itu karena memang kita sudah ada di level itu. Kayak gitu ya. Jadi bawa santai aja. Ya, sambil tetap memperbanyak zikir dan minta dibersamai oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.